Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Apa sudah ngantuk? Benar, Purbalingga harus semangat seperti semangatnya Jenderal Sudirman. Masyarakat Purbalingga harus semangat seperti semangatnya Jenderal Sudirman. Harus semangat seperti semangatnya Jenderal Sudirman. Amin Allahumma. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pemerintahan tertinggi yang hadir, mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak DPR, Wakil DPR dan seterusnya, dan kebetulan Masya Allah yang saya banggakan Ibu Camat ikut hadir. Allahumma sholli ala Muhammad. Jarang-jarang, nyuwun sewu. Jarang-jarang nek Brebes mereka di sana enggak bakal hadir. Jarang sekali acara dihadiri oleh camat. Jangankan Pak Camat, Bu Camat, kepala desa pi angile ora karuan. Tapi di masyarakat di Purbalingga ini Masya Allah semuanya hadir. Ibu Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah ini Masya Allah rukun gobyok insya Allah, amin Allahumma. Yang menjadikan masyarakat Purbalingga ini ayem tentrem, rukun, gemah ripah loh jinawi, amin Allahumma. Sebelum saya mulai, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, tak lupa semua yang hadir, panitia dan lain-lainnya yang saya banggakan dan saya sanjung-sanjung. Masya Allah di tengah kota bisa ada pengajian seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita. Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kita menyeluruh semua masyarakat Purbalingga, amin Allahumma amin. Mari sejenak Bapak Ibu kita mengirimkan atau berdoa bersama-sama atas terjadinya musibah yang menimpa saudara-saudara kita kemarin. Dan mudah-mudahan tadi siang tidak ada lagi korban. Mari bersama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua yang terkena musibah diberi keberkahan oleh Allah. Yang kehilangan materi bisa diganti oleh Allah. Yang kehilangan apa saja diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya ditentramkan oleh Allah, hatinya diberi kesejukan oleh Allah, hatinya tetap panteng tertuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu cinta kepada nabinya, cinta kepada umat muslim, umat Islam, cinta kepada sesama masyarakat di Purbalingga, amin Allahumma. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya hormati,
malam ini kita dikumpulkan oleh peringatan Isra dan Mi'raj. Sekaligus haul Jenderal Besar, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang ke-76. Alhamdulillah. Lah kok bisa? Pertama, masyarakat Purbalingga harus bangga. Masyarakat Purbalingga harus bangga karena punya orang pahlawan nasional yang telah membangkitkan semangat yang menggebu-gebu. Meskipun kita tahu bahwa Panglima Jenderal Sudirman ini usianya tidak lama, hanya 34 tahun. Usianya muda sekali, hanya 34 tahun. Dengan perawakan yang kerempeng, kurus kering, bahkan apa ini yang buat napas itu, paru-parunya itu cuma satu. Tetapi Masya Allah ternyata Purbalingga ini punya mutiara emas yang tidak bisa dibandingkan dengan daerah manapun. Maka sebagai masyarakat Purbalingga harus bangga, harus senang bahwa punya pendekar, punya panglima yang sangat disegani tatkala itu. Yang tiada lain adalah orang kerempeng. Kerempeng badannya, tapi pemikirannya begitu jenius. Ide-idenya dan gagasannya Masya Allah. Dan mudah-mudahan peringatan haul ini menjadi cikal bakal yang kemudian insya Allah Bapak TNI ini adalah cikal bakal bagaimana kita menghargai, menghormati dan mengenang jasa pahlawan kita. Karena oleh Rasulullah dijelaskan man la yashkurullah man la yashkurun nas, atau la yashkurun nas man la yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia itu berarti tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasa Panglima Sudirman ini sangat besar sekali, maka perlu kita kenang. Dan dengan peringatan Isra Mi'raj ini saya akan bercerita sedikit sejarah tentang Isra Mi'raj yang nanti gabungannya dengan Panglima Sudirman. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami kenapa kaitannya dan apa yang menjadikan moto daripada pengajian malam hari ini dua judul sekaligus. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok gak ada yang sholawat, ini ngantuk ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ternyata dalam perjalanan, saya nggak mau menceritakan secara komplit atau apa, tapi ada eksplisit dalam cerita yang ada kaitannya dengan Jenderal Sudirman. Kita tahu tadi disampaikan oleh siapa tadi, wakil Bapak Usna itu tadi menyampaikan bahwa oleh-oleh Isra Mi'raj itu adalah sholat. Sholat itu jasanya siapa? Menjadi 5 rakaat, menjadi 5 waktu. Nabi Musa. Nabi Musa sudah meninggal apa masih hidup waktu itu? Sudah meninggal apa masih hidup? Sudah meninggal dunia. Bahkan ribuan tahun yang lalu. Tetapi manfaat yang diperbuat oleh Nabi Musa alaihi salam sampai ke kita dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Jasanya sinten?
Nabi Musa. Berarti Nabi Musa berjasa kepada kita. Kalau Nabi Musa alaihi salam sudah meninggal dunia dan berjasa untuk kita, beliau seorang nabi, seorang rasul, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Jenderal Panglima Sudirman juga ikut berjasa kepada kita. Kalau tidak ada beliau, sekarang ini Indonesia ma'assalamah. Tapi karena beliaulah kemudian bangkit perjuangan, sampai diangkat dengan tandu, dengan badan kerempeng, dengan paru-paru yang hanya satu, tetapi semangatnya Masya Allah. Maka peninggalan beliau, semangat itulah yang harus kita pupuk. Karena dengan kita mempelajari dan meneladani Jenderal Sudirman, berarti kita harus tetap semangat. Setuju? Setuju mboten niki? Setuju mboten? Serius? Bapak Ibu, kita perlu bangkitkan kembali semangat Jenderal Sudirman, karena akhir-akhir ini rupanya masyarakat Indonesia secara nasional dan dimulai dari Purbalingga ini tidak menyadari bahwa kita ini sedang dininak bobokan, bahwa kita ini sedang dininak bobokan, bahwa kita sedang dibodohkan. Paham? Kulo mireng, saya dengar di Purbalingga ini kalau sudah lulus SD dianggapnya sudah lulus mengaji. Betul tidak? Betul tidak? Leres nggih? Berarti lah kabedane karo ning Brebes. Pada baik. Ini adalah ninak bobokan. Berarti jenjang belajar cukup hanya di SD yang pertama. Padahal dijelaskan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari gendongan ibu sampai ke liang lahat. Kalau sudah sampai SD dan lulus SMP kemudian dianggapnya sudah selesai belajar, berarti ini pembodohan. Kemarin saya jalan-jalan dan mendapatkan informasi, maaf bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ini ada ibu camat, ada kapolsek, ada maaf sekali. Saya mendengarkan bahwa penerimaan tenaga kerja itu cukup dengan SMP, betul? Cukup dengan SMP, betul? Wah, gak ada yang jawab nih, jangan-jangan yang bersangkutan yang ditanyain ini. Betul? Ibu camat, betul? Tenaga kerja misalnya di pabrik-pabrik dan lain itu cukup SMP apa sampai SMA atau perguruan tinggi? SMP boleh? Right. Secara pemikiran bertentangan dengan pemikiran Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tidak cukup belajar di Cilacap, tidak cukup dengan belajar di Banyumas, tapi pergi ke Solo, pergi ke Yogyakarta. Kenapa? Untuk mengembangkan pemikiran dan akhirnya sampai menjadi jenderal, diangkat sebagai panglima. Ini semangat Purbalingga. Lah kok Purbalingga kok cuma SMP? Kok cuma SD? Mestinya harus ditingkatkan. Ini loh buah pemikiran Jenderal Sudirman yang harus kita pegangi, yang harus kita teruskan semangat Jenderal Sudirman. Karena ternyata beliau sudah meninggalkan kita
tetapi semangatnya tetap membara di Purbalingga. Amin Allahumma. Mulai sekarang semangat. Melempem gitu. Semangat betul. Semangat. Angkat tangan. Semangat. Semangat. Harus. Karena kalau kita semangat Bapak Ibu, kunci berkah itu ketika kita ini memegang atau memiliki semangat. Semangat perjuangan misalnya yang dicontohkan oleh Jenderal Sudirman membawa berkah. Dari tentara Jepang ya, yang akhirnya dahulunya mau kukut Indonesia, tapi ada perlawanan dari Jenderal Sudirman, Indonesia Masya Allah sampai sekarang. Ini jasanya Panglima Jenderal Sudirman. Nah kalau ada orang Purbalingga kok semangatnya enggak sesemangat dengan Jenderal Sudirman, waduh kacangan. Kacangan. Harusnya semangat, karena dari semangat itulah akan turun berkah Allah Subhanahu wa taala. Akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kalau semangat pasti bisa. Harus optimis. Maka harus dimulai dari Purbalingga ini. Bangkitkan semangat. Bangkitkan semangat. Karena beliau sudah meninggal dunia, tetapi Masya Allah dikenang. Merupakan satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih kepada Jenderal Panglima Sudirman. Jani niku senang boten tadi. Aslinya itu senang boten. Mendukung boten diadakan haul Jenderal Sudirman. Benar? Allah sing jawab sini ngarep tok. Sing mburi bumbuan kae ayo. Senang boten? Niki lho, bangsa yang baik itu kan bangsa yang mengenang para pahlawan. Saniki lho lari-lari SD jenengan tangleti. Kita tanyain, Panglima Jenderal Sudirman itu enggak hafal. Kalau dulu kita SD itu menteri sekian banyak harus hafal satu-satu. Pak Umar Wirahadi Kusuma, Harmoko. Masa-masa itu anak-anak SD itu harus Sekarang anak-anak malah nggak tahu pahlawan, nggak tahu, nggak kenal siapa itu pahlawan. Jangankan yang jauh di dalam Purbalingga sendiri tidak tahu. Masya. Lagi ini kok mau jadi bangsa yang baik. Bangsa yang baik yang mengenang para pahlawannya. Cita-cita beliau-beliau itu harus kita bisa meneruskan. Makanya mudah-mudahan saya berharap sekali. Setiap tahun ada haul Panglima Sudirman. Karena ini adalah merupakan cara dan salah satu cara agar kita ini mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tetap mengenang beliau, dengan tetap kita mengirimkan doa kepada beliau, beliau menyaksikan kita. Jangan dikira beliau itu tidak menyaksikan kita sekarang ini. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, beramalah, berbuatlah, karena perbuatan kalian, amal kalian, upaya kalian akan disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, dilihat oleh utusan Allah, dan juga akan dilihat oleh orang-orang mukmin semuanya, termasuk Jenderal Sudirman. Kalau tadi Nabi Musa alaihi salam berjasa kepada kita dengan keringanan sholat dari 50 menjadi 5, maka tidak menutup kemungkinan
Jenderal Sudirman juga mendoakan kita agar masyarakat Purbalingga aman, damai, sentosa. Amin Allahumma. Makanya jangan-jangan sing kena musibah niku kurang mengenang Jenderal Sudirman. Tapi mboten lah. Tapi sebagai rasa hormat kita, Bapak Ibu nggih. Kalau bukan pahlawan seperti Panglima Jenderal Sudirman itu, wassalam. Beliau yang menjadi pahlawan, yang sebagai muslim dan pahlawan itu tidak diragukan kewaliannya. Soalnya kalau bukan wali nggak bakal berani dengan tekad bulat. Melawan penjajah dahulu itu kayak apa? Taruhannya nyawa, taruhannya semua keluarganya. Tetapi subhanallah, alhamdulillah, dengan berkat kegigihan beliau, kita bisa mengenyam kemerdekaan, kita bisa mengenyam perdamaian, kita bisa mengenyam merasakan kenyamanan. Amin Allahumma. Makanya mudah-mudahan malam hari ini kita mengenang Panglima Jenderal Sudirman ini betul-betul sebagai upaya kita berterima kasih kepada beliau, dan kita dicatat oleh Allah sebagai bangsa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini ditambah nikmatnya oleh Allah, nikmatnya ditambah oleh Allah. Bapak Ibu, yang kedua, Isra Mi'raj itu ada nilai spiritual yang banyak sekali kita abaikan, bahkan tidak paham. Satu di antaranya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, dan kemudian dalam cerita itu bertemu dengan beberapa nabi, bahkan sempat ngimami di Masjidil Aqsa. Tahu Masjidil Aqsa nggih? Nang TV. Tahu ya? Ya di TV. Tapi pasti Masya Allah, orang Purbalingga pasti tahulah. Bertemu dengan para nabi, para rasul di sana. Beliau menjadi imam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, dan bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblatnya para nabi-nabi dahulu. Masjidil Aqsa adalah kiblatnya para nabi-nabi dahulu. Ingin dikenalkan kita ini bahwa orang-orang top dahulu, orang-orang yang menjadi nabi, orang-orang yang menjadi utusan Allah, rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah, ditemui oleh Rasulullah berkumpul di sana. Maka kita di Indonesia bertemu dengan pejuang-pejuang. Kita diajarkan oleh Rasulullah agar kita tidak melupakan para pejuang. Karena Rasulullah bertemu dengan para nabi yang dahulunya juga berjuang, berdakwah kepada umatnya. Maka kita juga sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang besar, maka kita juga harus mengenang mereka-mereka yang telah berjasa kepada negeri kita tercinta ini. Yang kedua, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau diisrakan, ada yang namanya buraq sebagai kendaraan. Buraq itu dahulunya sebelum mendengar
akan dipanggilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara buruk-buruk hewan-hewan yang ada di sorga, tatkala itu semuanya mendengar kabar bahwa Rasulullah akan naik ke sorga, semuanya gembira riang. Semuanya gembira. Karena akan bertemu dengan orang yang paling dikasihi oleh Allah. Orang yang diciptakan oleh Allah nomor satu dari segala sisi. Dari segala sisi. Maka semua buruk itu senang jingkrak-jingkrak. Tapi ada satu buruk yang lengkeruk. Paham yang lengkeruk ya? Lemas, lunglai. Enggak ada tenaga, malah sedih. Ketika keadaan salah satu dari buruk ini sedih, maka malaikat Jibril datang bertanya, ada apa kok sedih? Iya, saya saking kangennya sama Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu banyaknya jumlah buruk ini, takutnya tidak bisa bertemu, tetapi rasa kangen saya, rasa cinta saya kepadanya, sampai saya pengen ketemu sampai kurus kering. Lalu diperintahlah malaikat Jibril untuk memanggil buruk yang tadinya ngelengkeruk untuk dijadikan tumpakan kendaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendengar bahwa akan ditumpangi menjadi kendaraan kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung bergegas mengikuti malaikat Jibril. Tahu maknanya? Salah satu makna yang ada adalah inna ma'al usri yusra. Bahwa setiap ada kesusahan pasti nanti akan ada kebahagiaan. Kata Kartini, habis gelap terbit terang. Maka orang-orang atau kawan-kawan kita, keluarga kita yang ada sekarang yang terkena musibah, sekarang lagi susah, mungkin besok atau kapan pasti akan diberi kemudahan oleh Allah, kebahagiaan akan menghampiri mereka. Amin Allahumma. Inna ma'al usri yusra. Insya Allah mereka akan diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan ganti yang berlimpah-limpah. Karena sekarang susah, maka besok insya Allah akan tersenyum. Yang kedua, kangen. Nah, ini kalau sudah kangen, ibu-ibu ini jingkrak-jingkrak ini. Kangen, rindu. Kalau kangen, rindu itu pasti akan berjumpa. Kangennya di dunia ternyata nggak bisa, di akhirat pasti. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti dikumpulkan dengan orang yang dicintai, dikangeni. Tapi hati-hati, ini Bapak Ibu selalu saya serukan di mana-mana. Bapak Ibu suami istri itu harus harmonis, harus mesra dan romantis. Harus mesra dan jangan dikira ini hal biasa, ini adalah hal istimewa anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita pupuk. Karena ini adalah kunci bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah, bagaimana kita mendapatkan berkah dari Allah. Kalau ingin berkah dari Allah, ingin rahmat dari Allah, itu harus rukun. Sebuah keluarga akan diberi keberkahan oleh Allah, akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka suami istri, anak semuanya rukun.
Anak, istri semuanya rukun. Baru berkah Allah akan turun dalam keluarga. Lebih besar lagi dengan tetangga juga harus rukun. Tidak boleh bermusuhan. Kalau bermusuhan, rahmat Allah jauh. Berkah Allah juga jauh. Maka harus rukun. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan. Lebih jauh lagi tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten harus rukun bersatu padu untuk menggapai ridho Allah, menggapai rahmat Allah. Purun. Ya, purun ini mulute sing ngomong. Saben dinane tukaran bae. Leres mboten? Wah kata sainganin nyong. Kata musuh yang gerenyong kayak orang bakal bisa. Wonten sing ngoten niku. Wonten? Enggak mau ke Purbalingga enggak, masya Allah rukun semuanya insya Allah rukun sama. Jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada ketidaksinkronan, semua harus rukun, semua harus bareng. Karena ini adalah kunci rahmat, kunci daripada berkah. Jenengan tingali sing enten musibah, kalau kita nggak bersatu nggak dapat bantuan, nggih mboten? Nggih mboten? Makanya sumber barokah, sumber rahmat itu adalah persatuan. Sumber berkah, sumber rahmat itu adalah keharmonisan, kerukunan. Akan timbul rahmat Allah, berkah Allah. Tapi kalau tidak, jangan harapkan rahmat Allah akan turun. Bapak Ibu mari kawin, pengantin baru, bertengkar nggak mungkin dikasih rahmat punya anak. Karena bertengkar. Harus insya Allah. Saya yakin, seyakin-yakinnya masyarakat Purbalingga punya andalan, pahlawan nasional dengan semangat yang membara, walaupun fisiknya kerempeng tidak punya tenaga, tapi masya Allah semangatnya membara sampai berhari-hari tidak makan, kuat untuk melawan penjajah. Ini beliau umurnya pendek tetapi semangatnya membara dikenang kita semuanya, seluruh Indonesia. Maka kita harus bangga. Bangga mboten Bu? Bangga enggak? Oh ada yang bangga sebenarnya. Dan insya Allah untuk ke depan akan tumbuh Sudirman baru. Sudirman baru yang menggelorakan semangat perjuangan di Purbalingga. Dimulai dari Purbalingga dan insya Allah menyasar ke seluruh antera Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan semangat yang menggebu-gebu. Amin Allahumma. Kun rajulan rijluhu fil ardi wa himmatuhu fis suraya. Jadilah kau laki-laki yang kakinya menapak di bumi tapi cita-cita semangatnya ada di langit. Nah, kalau kita nggak punya semangat, nggak punya cita-cita, cuman cukup SMP, cukup SD, yang penting dapat waduh, gimana masa depan bangsa ini? Bagaimana masa depan Purbalingga? Bagaimana masyarakat yang ada sekarang ini berapa puluh tahun lagi akan hancur? Kenapa? Karena ini adalah pembodohan. Karena ini adalah Nina Bobok, tidak ada pencerahan, tidak ada semangat yang menggelora seperti semangatnya Jenderal Sudirman. Maka Masya Allah saya yakin, seyakin-yakinnya di antara yang hadir ini pasti ada yang punya semangat. Maaf beribu maaf, kalau kita punya anak jangan cuma di SD, SMP, SMA. Paham Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, oi,
Oi. Kan Purbalingga senenge oi-oian gini. Anak kita jangan cukup cuman SD, SMP, SMA, harus sampai ke perguruan tinggi. Setuju? Waduh, ini wah sing penting oleh duit wis SD ora apa-apa. Waduh, Masya Allah. Lah begini kok ngikuti Jenderal Sudirman. Masya Allah. Pengen punya anak yang Masya Allah ini kayak Kapolsek atau Ibu Camat atau siapalah di atasnya. Mestinya kita harus punya cita-cita melebihi dari Bu Camat. Bu Camat masih kecil. Terus syukur-syukur jadi presiden misalnya. Dari menteri misalnya. Harus punya cita-cita yang tinggi. Tempatnya di Purbalingga kok tidak bisa mempelajari bagaimana Jenderal Sudirman, itu rugi besar. Rugi besar. Niki kula saestu silo sing teng mriku niku mboten ningali niki soalnya lampune ngeten niki. Bapak Ibu yang saya cintai. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ini adalah rumusan atau oleh-oleh Isra Mi'raj sekaligus haul. Yang pertama adalah haulnya Jenderal Sudirman. Ini adalah cikal bakal kita membentuk generasi yang penuh semangat, yang sangat optimis, proaktif, dengan ide-ide membangun bangsa kita, bangsa Indonesia, Indonesia Raya, tanah pertiwi yang harus kita perjuangkan. Kemudian ketika kita mengingat Jenderal Sudirman, berarti sudah kita mengamalkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ikut mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk di dalamnya. Yang keempat, kita juga bisa membentuk generasi-generasi kita berpandangan jauh ke depan, mau dibawa kemana dan mau dijadikan apa generasi kita. Yang kelima, dengan adanya Isra Mi'raj yang bertepatan pada hari ini di Purbalingga Kidul, maka dengan harapan kita ini mendapatkan berkah dari Allah. Mudah-mudahan rukun semuanya. Rukun semuanya. Jangan sampai ada permusuhan. Yang jadi pejabat mengerti rakyatnya dan rakyatnya juga bisa memposisikan siapa pejabatnya. Semuanya saling rukun untuk membangun bersama. Untuk membangun bersama dalam rangka kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan kita sekarang ini hingga kapan saja keturunan kita akan mendapatkan berkah dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dari sini kita akan memulai, Bapak Ibu, tancapkan semangat di dada kita. Tancapkan semangat untuk anak putra putri kita. Tancapkan semangat kepada anak didik kita, bahwa kita tidak menutup kemungkinan sekarang ini kalau kita misalnya di dalam keadaan yang rendah, tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, tapi yakinlah bahwa rahmat Allah luas, bahwa berkah dari Allah akan turun kepada kita, tapi syaratnya harus rukun. Syaratnya harus rukun. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah malam, saya sebenarnya tidak enak. Di kota itu biasanya kalau terlalu malam
Ini Pak TNI ini sudah melihat-lihat jamnya terus. Saya juga lihat, karena kasihan, karena kita harus juga tolerir mengetahui ada tetangga mungkin yang terganggu dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Yang penting pertemuan kita pertemuan penuh kasih sayang, jangan sampai ada pertengkaran. Pesan saya jangan sampai ada permusuhan. Semuanya yang rukun, semuanya yang rukun, jangan mengedepankan ego masing-masing, itu intinya. Jangan sampai mengedepankan ego masing-masing. Kenapa? Karena itu akan jauh dari rahmat, jauh dari ridho Allah, jauh dari keberkahan. Kalau kita mau berkah, mau rahmat, kita harus rukun. Kita harus rukun. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa bersama. Saya minta Bapak Ibu, ini doa ya, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam Sya'ban, Syahrun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir khusyuk. Ya. Insya Allah kita panjatkan doa tidak main-main, agar didengar oleh siapapun yang menyaksikan dan agar didengar oleh beliau Jenderal Sudirman dan disaksikan oleh Rasulullah tembus ke Sidratil Muntaha insyaallah biiznillah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Malam ini ya Allah, malam ini kami berkumpul di sini ya Allah, memperingati Isra Mi'raj Nabi-Mu ya Allah, memperingati Isra Mi'raj Nabi-Mu ya Allah yang kami kenang ya Allah, yang senantiasa mengenang beliau junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berkat beliaulah kami ini ya Allah wujud di dunia ini ya Allah, mendapatkan rahmat darimu, mendapatkan ridho darimu ya Allah. Maka Isra Mi'raj malam ini ya Allah sebagai perantara ya Allah kami mendapatkan rahmat darimu ya Allah, mendapatkan ridho darimu ya Allah, mendapatkan berkah darimu ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dan malam ini pula ya Allah, jadikanlah momen ya Allah, momen yang kami kenang ya Allah, sebagai persembahan kami, terima kasih kami ya Allah kepada Panglima Jenderal Sudirman ya Allah, yang Engkau ketahui betapa besarnya jasa beliau ya Allah, betapa besar jasa beliau ya Allah. Maka angkatlah derajatnya di sisimu ya Allah, angkatlah derajatnya di sisimu ya Allah. Kami berhutang budi kepada beliau ya Allah, dan kami tidak bisa membalas apa-apa ya Allah, kami tidak bisa membalas apa-apa ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan mengenang beliau ya Allah, sebagaimana yang Nabi-Mu katakan ya Allah, uzkuru mahasina mautakum, uzkuru mahasina mautakum, uzkuru mahasina mautakum. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, maka malam ini ya Allah kami mengenang beliau ya Allah, kami malam ini mengenang beliau ya Allah. Dengan beliau ya Allah turunkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah.
Turunkanlah keberkahan kepada kami ya Allah. Dan mereka-mereka yang terkena musibah ya Allah, mereka-mereka yang terkena musibah ya Allah, angkatlah musibah mereka ya Allah. Senangkanlah mereka ya Allah, senangkanlah mereka ya Allah, ya Allah, dan hindarkanlah dari mara bahaya ya Allah. Hindarkanlah mereka dari mara bahaya ya Allah. Dan kami yang hadir di sini juga ya Allah, hindarkanlah kami dari mara bahaya ya Allah. Lindungilah kami dari mara bahaya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, kami punya orang tua ya Allah yang masih hidup ya Allah. Berilah petunjuk kepadamu, perlindungan, petunjuk kepadamu dan perlindunganmu turunkanlah kepada mereka ya Allah, agar senantiasa beramal yang Kau ridhoi ya Allah, untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami juga mereka-mereka yang sudah meninggalkan kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, saudara kami ya Allah, paman bibi kami semuanya ya Allah, yang telah mendahului kami ya Allah, mereka yang telah mendahului kami ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, dosa dan kesalahannya ya Allah, sehingga diangkatlah derajat mereka ya Allah di sisi-Mu ya Allah. Dan kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, di zaman yang penuh fitnah ini ya Allah, penuh cobaan, penuh rintangan ini ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah, dan jagalah mereka ya Allah, bimbinglah mereka dan jagalah mereka ya Allah, jadikanlah mereka anak yang saleh salihah ya Allah, jadikanlah mereka anak yang saleh salihah ya Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah. Sering kami melakukan yang tidak semestinya kami lakukan ya Allah. Kami sering melakukan sesuatu yang semestinya tidak kami lakukan ya Allah, karena kecerobohan kami, karena kesalahan kami ya Allah. Maka malam ini ya Allah, malam ini ya Allah, ampunilah ya Allah. Malam ini ampunilah ya Allah, jika kami berbuat dosa, kami berbuat salah ya Allah, ampunilah ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa ya Allah, agar kami ini ya Allah, dan keluarga kami ya Allah, dan anak-anak kami ya Allah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Dan turunkanlah rahmat ini ya Allah, rahmat-Mu ya Allah kepada masyarakat Purbalingga khususnya ya Allah, kepada masyarakat Purbalingga khususnya ya Allah, dan semua umat Islam dimanapun berada ya Allah. Ya Allah, di kesempatan ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah, karena kami tidak mungkin kepada siapa kami mengadu, hanya kepada Engkau ya Allah. Jika kami berbuat salah maka ampunilah ya Allah, jika orang di antara kita ada yang berbuat salah maka mereka ampunilah ya Allah. Jangan jadikan kami ya Allah, jangan jadikan kami ya Allah sebagai sebab kecelakaan, sebab musibah yang ada ya Allah. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna, Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna, Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna ya Rabb, agar
kami selalu Engkau ridhoi ya Allah, di dunia ini hingga di akhirat nanti ya Allah, ya Allah. Dan di antara kami yang punya hutang ya Allah, maka berilah kekuatan agar mereka bisa membayar hutangnya ya Allah. Berikan mereka jalan bisa membayar hutangnya ya Allah. Dan mereka yang dirundung kesusahan ya Allah, bahagiakanlah mereka ya Allah, bahagiakanlah mereka ya Allah. Mereka yang dirundung kesusahan ya Allah, mereka yang sering bertengkar bermusuhan ya Allah, maka malam ini ya Allah rukunkanlah mereka ya Allah. Alif baina qulubihim, Allahumma ya Rabb alif baina qulubihim, alif baina qulubihim ya Rabb, agar kami menerima rahmat dan berkah darimu ya Allah. Bimbinglah kami dunia ini ya Allah, agar kami nanti di akhir hayat kami bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah ya Rabb, la ilaha illallah ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah. Datangkanlah ya Allah, datangkanlah kepada kami ya Allah orang-orang baik penduduk surga ya Allah. Datangkanlah kepada kami orang-orang baik penduduk surga dan jadikanlah kami seperti mereka ya Allah. Datangkanlah kepada kami orang-orang baik penduduk surga dan jadikanlah kami seperti mereka ya Allah. Innaka ta'lamu ma la na'lam ya Rabb, innaka ta'lamu ma lam na'lam ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. As-Siratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Semantan ingkang saged kawula aturaken sampun dalu nyuwun agengipun samudra pangapunten saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi kelaksanan dijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat semangat berjuang, insyaallah kita direstui oleh Allah, diridhoni oleh Allah, diiringi rahmat Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalatu akhiru qauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.